Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Dwina dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hendy Nuraini SMH dan juga asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridah Jandi SMH. Bab 1. Percobaan. Percobaan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan polling. Pengertian percobaan tidak akan bisa ditemukan dalam KUHP karena dalam KUHP hanya mengatur tentang larangan dan keharusan, tidak berbicara tentang pengertian. Di dalam KUHP, percobaan diatur dalam 2 pasal. Diatur dalam buku 1 bab 4 pasalnya 53 dan 54. Pasal 53 ayat 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun. Ayat 4. Pidana tambahan lagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54. Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan yang pertama, sebagai dasar atau alasan dapat memperluas dipidananya orang. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan dapat memperluas dipidananya perbuatan. Unsur-unsur percobaan yang pertama, adanya niat. Niat harus jahat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Yang kedua, permulaan pelaksanaan terhadap perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. 3 unsur tindak pidana tersebut, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, maka bukan tindak pidana percobaan. Tidak sengaja perbuatan karena kehendak sendiri. Yang pertama, pengunduran diri secara sukarela. Yang kedua, tindakan penyesalan. Alasan Memori Pantulichting mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah yang pertama, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan. Kedua alasan tersebut dapat dijadikan alasan penghapusan pidana untuk alasan pemaaf dan untuk alasan penghapusan penuntutan. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu tidak ditimbul akibat yang terlarang. Tidak mungkin ada percobaan pada objek yang tidak mampu. Pemindanaan terhadap percobaan di dalam pasal 53 ayat 2 KUHP dapat dikurangi sepertiga, tetapi dalam pasal 53 ayat 3 pidana mati atau pidana seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Pasal 54 tidak bisa dipidana karena yang pertama, untuk kepastian hukum. Yang kedua, pedoman untuk aparat dan masyarakat. Percobaan di luar KUHP. Ada beberapa tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan banyak lagi undang-undang di luar KUHP. Ada beberapa peraturan di luar KUHP pada umumnya tidak berlaku ajaran percobaan kalau mencoba sama dengan selesai melakukannya.
Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil review mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajayani Nuraini SMH dan juga asistennya Bapak Dr. Emrendi Arid Hayandi SMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.